oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Dia Allah kita mati disalibkan bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Mari saya semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati dalam berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami Tuhan, untuk turun ke dunia, mati disalibkan Yesus, menebus setiap dosa kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk memanggil-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan bagi kami manusia. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menghidupi Bapa kematian-Mu itu dalam hidup kami, yang membuat kami hidup. Terima kasih Yesus. Kami akan bersuka cita lewat kematian-Mu, karena kami percaya kami sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Memuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Raja kita. Terima kasih Tuhan. Yeay. Tiada terselami, amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Memuji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan sekali lagi. Anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan sama-sama. Mari kita menari buat Tuhan kita. Haleluya.
setiamu Tuhan. Yesus setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, Tiada seperti. Sekali lagi Bapak Ibu. Betapa dalamnya, amin. Betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Sekali lagi, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa? Yesus Tuhanku. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya, mari kita bersuka cita dengan Tuhan. Ya Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan
kebenaran adalah tak mau hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin memberi, tak ingin lakukan hal yang dapat menggerakkan hatimu, tak mau hidup di ruang kudus kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu terlebih dahulu bagi setiap kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Jemaat Tuhan, bersama-sama nyanyikan pujian ini bagi Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya Yang mulia dalamku.
Sungguh mulia pribadi-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami menyadari semua itu, Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, yang terkadang melupakan apa yang sudah Kau berikan kepada kami, Yesus. Yang terkadang kami lupa Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Sebatas nyawa Engkau memberikan Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Engkau telah melayakan kami Bapa. Terima kasih Engkau membuat hidup kami berarti, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga
Hari ini kami hadir untuk meresponi apa yang terbaik yang kami bisa buat untuk menghargai karya pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami datang dengan sebuah kerinduan untuk terus hidup kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus kami, untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus, supaya kami yang terhilang, kami boleh dipulihkan kembali. Kami yang ada di dalam kegelapan, kami kembali kepada terang Tuhan yang ajaib. Tolong Tuhan, biar hati kami tertuju kepadamu, bicara kepada kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Iya. Lampunya mungkin bisa dihidupkan. PowerPoint-nya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Tema perayaan Jumat Agung kita hari ini kita akan sama-sama bicara tentang harga sebuah pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara lebih banyak tentang hal ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang saya baca dalam sebuah artikel, ya, bagaimana seorang anak Tuhan yang luar biasa kemudian mengekspresikan ya harga sebuah pengampunan karena keteladanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, sebelum Perang Dunia Kedua itu ada seorang anak Tuhan, itu seorang Perancis tapi keturunan Italia, namanya Enrico. Nah, Enrico ini dia berbisnis ya di bidang konstruksi. Beberapa lama setelah dia menyerahkan hidupnya percaya kepada Yesus, lalu kemudian satu malam dia terbangun dan dia keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya di tengah malam, dia melihat sekelibat ya dua orang melompat, ada bayangan dua orang melompat dari truk. Kemudian dia mengikuti dan dia melihat ada dua orang masuk ke tempat ya, tempat penyimpanan kayu miliknya. Ya, karena dia berjualan kayu dan dia melihat dua orang ini, melihat gelagatnya, dia sudah tahu bahwa ini pencuri. Ya. Seketika dia berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Kemudian dia mendapat sebuah ide. Malam itu juga dia mendatangi dua pencuri yang lagi sibuk memindahkan kayu dari gudang ke truk yang mereka bawa. Nah, Enrico ini kemudian menolong mereka memindahkan kayu-kayu itu sampai ke truk. Nah, waktu sementara memindahkan kayu itu, Enrico bertanya kepada dua pencuri ini, dia berkata demikian, untuk apa kayu ini? Lalu mereka menjelaskan kayu ini mau dipakai untuk ini. Lalu Enrico bilang begini, kalau kalian mau pakai kayu itu, buat yang kalian sampaikan, kalian lebih cocok ambil kayu yang itu. Lalu dia menuntun dua orang itu lalu bersama-sama memindahkan. Nah, ketika truk itu sudah penuh dengan kayu, salah satu pencuri itu berkata, terima kasih, kamu tentu seorang pencuri yang baik. Lalu Enrico bilang begini, saya bukan seorang pencuri, tapi apa yang kau lakukan telah memberitahu kami bahwa engkau pencuri yang baik. Sekali lagi dia berkata, aku tahu apa yang kalian lakukan, tapi aku bukan seorang pencuri, aku adalah pemilik gudang perkayuan ini. Wow, mereka terkejut. Sebelum mereka lari, Enrico berkata begini, jangan takut.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak melaporkan kalian kepada polisi. Karena aku tahu bahwa kalian tidak tahu cara bagaimana hidup secara benar. Nah, izinkan aku mengajari kalian bagaimana hidup benar. Beri aku waktu untuk aku bercerita kepada kalian. Dua pencuri ini kemudian menyediakan waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam itu Enrico punya dua orang pendengar. Dia kemudian bercerita tentang Yesus. Beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian dicatat di dalam kisah nyata ini. Dua pencuri ini bertobat. Yang satu menjadi pendeta, yang satu menjadi seorang pemimpin dalam sebuah gereja. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah yang dilakukan oleh Enrico, sejumlah kayu sebanyak 1 truk, itu harga yang terlalu murah untuk 2 orang jiwa. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, bahkan seluruh dunia ini dijual pun, itu tidak bisa membeli nyawa seorang anak manusia. Jadi harga yang dia beri, setumpuk kayu itu harga yang sangat murah untuk 2 jiwa ini. Yang menarik Bapak Ibu, waktu saya membaca kisah ini, bahwa kedua orang ini bertobat bukan karena pemberian kayu yang dilakukan oleh Enrico, melainkan tindakan pengampunan yang diulurkan, yang disodorkan oleh Enrico, bahkan ketika mereka tertangkap sedang mencuri. Mereka tahu bahwa Enrico bisa laporkan mereka ke polisi dan mereka akan berakhir hidupnya di penjara. Tapi mereka juga tahu bahwa Enrico telah mengampuni mereka bahkan sebelum mereka bertobat. Mereka sedang melakukan aksi kejahatan dan Enrico telah memutuskan untuk mengampuni mereka. Bukankah itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Alkitab berkata, Dia mengampuni kita bahkan pada waktu kita masih berdosa. Bukan hanya itu saja ternyata Bapak Ibu yang dilakukan Enrico. Nah, waktu terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu terjadi dari tahun 39 sampai tahun 45. Nah, Bapak Ibu, satu kali Jerman Nazi menguasai Prancis. Ya, dan ada satu keluarga Yahudi itu kemudian datang ke rumah Enrico, minta supaya mereka bisa sembunyi di situ, minta supaya mereka bisa ada tempat tinggal, supaya mereka tidak tertangkap sama tentara Nazi dan kemudian mereka akan dibunuh. Enrico menyambut mereka dengan sangat baik, lalu kemudian menyembunyikan mereka di rumah, merawat mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka selama 2 tahun. Tapi aksinya akhirnya ketahuan. Lalu tentara Nazi datang dan mengambil keluarga Yahudi itu, termasuk Enrico, ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Nazi. Nah, satu kali Bapak Ibu, di hari Natal di tahun 1944, Komandan Camp itu kemudian memanggil Enrico untuk datang ke kantornya. Komandan Camp itu panggil Enrico datang ke kantornya, tujuannya untuk apa? Sederhana. Dia mau Enrico melihat hidangan masakan Natal yang istrinya bawa untuk Enrico makan di hari Natal. Dan Komandan Camp ini bilang begini, aku panggil kau supaya kau bisa lihat. Inilah hidangan yang sangat lezat, hidangan Natal yang istrimu bawa untuk kamu. Dan aku mau kau lihat sebelum aku menikmatinya. Dan dia berkata, istrimu adalah seorang juru masak yang hebat. Lalu Enrico yang kondisinya sangat memprihatinkan, ya, dia sangat kurus, kulit membungkus tulang. Jadi sangat-sangat kurus sekali. Tidak cukup itu, Komandan Camp itu bilang begini, kamu harus tahu setiap hari istrimu mengantarkan masakan-masakan yang lezat untuk kamu. Tapi aku yang makan semuanya.
Dan hari ini aku mau kau melihat aku menikmati makan santap malam di hari Natal. Lalu Enrico berkata kepada komandan ini, yang menarik dia berkata begini. Aku tahu istriku seorang ahli masak yang hebat. Aku yakin kau pasti menikmati makan malam Natal ini. Komandan camp itu terkejut dan berkata, katakan sekali lagi apa yang kau sedang ucapkan. Lalu dia berkata, aku harap engkau menikmati makan malam Natal ini sebab aku mengasihimu. Wow, komandan camp ini lalu berteriak panggil ajudannya. Dia berkata, bawa orang ini pergi dari sini, dia orang gila. Tahun 45, perang usai dan Enrico dibebaskan. Dia butuh waktu 2 tahun untuk mengembalikan kondisinya. Setelah kondisinya pulih kembali, dia tidak lagi kurus kering, kulit membungkus tulang, keadaannya baik. Lalu dia berkata kepada istrinya, mari kita kembali ke kota di mana aku pernah dipenjarakan. Karena aku mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga aku dan menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu, waktu dia kembali ke kota itu, dia mendengar bahwa komandan camp itu juga tinggal di kota itu. Lalu Tuhan memberikan dia sebuah ide, sebuah pengampunan yang sangat kreatif. Dia kemudian teringat bahwa komandan camp bilang begini, istrimu ahli dalam memasak. Lalu dia berkata kepada istrinya, istriku, maukah engkau memasak sekali lagi dengan masakan terlezatmu? Dan aku mau kita makan malam dengan komandan camp ini. Lalu mereka belanja, lalu istrinya memasak dan bawa 2 keranjang makanan, datang ke rumah komandan camp yang pernah menghina dia dan berkata, engkau orang gila. Ya, dan waktu dia mengetuk pintu dibuka oleh komandan itu, lalu dia berkata, Bapak, bolehkah saya masuk? Kemudian Enrico dan istrinya dipersilakan masuk. Enrico berkata kepada komandan itu, Bapak, apakah Anda mengenal saya? Komandan menggelengkan kepala karena sudah gestur tubuhnya, bentuk tubuhnya sudah kembali normal kembali, enggak kurus kering, enggak kusam mukanya, ya. Jadi dia enggak mengenali lagi si Enrico. Enrico berkata begini, Natal tahun 1944, Anda memanggil saya ke kantor Anda dan berkata, saya orang gila. Karena saya berkata kepada komandan, saya mengasihi komandan. Dia terkejut, ya, dia terkejut. Lalu Enrico berkata, jangan takut komandan, aku datang bukan untuk menyakitimu. Perang sudah usai, ya, kita ada di masa damai. Dan dia berkata, aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku serius waktu aku di penjara itu berkata kepadamu, aku mengasihimu. Dan hari ini aku masih sama dengan apa yang aku katakan. Aku kesini karena aku mengasihimu, karena aku telah mengampunimu. Dan bolehkah malam ini aku bersama istriku, bersama dengan Anda dan istri Anda kita makan malam bersama. Mereka makan malam bersama, belum lama makan malam bersama. Komandan berkata kepada Enrico, apa yang kau akan lakukan kepadaku? Enrico berkata, aku tidak lakukan apa-apa. Karena aku mengasihimu, karena aku mengampunimu. Komandan bertanya, bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Dia berkata, sejujurnya aku tidak bisa melakukan itu. Tapi karena Yesus Kristus telah melakukan hal yang sama kepadaku. Dan aku dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Tidak butuh waktu lama. Komandan itu berlutut dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan lewat sebuah pengampunan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, ya. Saya ingin kita melihat satu ayat firman Tuhan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Di atas kayu salib
Sementara semua orang yang membenci Yesus sedang menantikan ya apa yang akan terjadi di atas kayu salib. Sebuah seruan selain Eli Eli lama sabachthani. Sebelum itu diserukan, Yesus berkata kepada Bapaknya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Enrico tahu makna arti kata ini. Dia tahu dua orang pencuri itu nggak tahu bagaimana cara hidup benar. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahwa apa yang mereka perbuat itu menyakiti hati Tuhan. Bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah tindakan dosa yang akan membawa mereka kepada kematian yang kekal. Enrico tahu mereka nggak tahu cara hidup benar. Itu sebabnya dia memilih mengampuni dua pencuri itu. Dia tahu bahwa Komandan Kem ini tidak tahu apa yang dia sedang perbuat. Tapi Enrico tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berkata, "Aku mengampunimu. Karena kau tidak tahu apa yang kau buat. Tapi aku tahu apa yang Yesus buat dalam hidupku." Bapak Ibu, tahukah kita? Kita itu seringkali lakukan hal yang sama. Banyak hal yang kita lakukan. Kita tidak ngerti kalau itu melukai hati Tuhan. Kita tidak ngerti kalau kita bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Kita tidak mengerti bahwa kita sedang memberontak kepada Tuhan. Kita tidak tahu bahwa kita sedang melawan. Dan sedang berjalan menuju kepada kebinasan. Banyak hal yang kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan atau mungkin setahun yang lalu. Saya pernah share tentang hal ini di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Engkau berbicara kurang ajar kepadaku." Lalu orang Israel berkata, "Dalam hal apa kami berbicara kurang ajar kepada Tuhan?" Saudara masih ingat itu? Lalu Tuhan bilang gini, "Kalian berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan." Kata beribadah itu juga memiliki pengertian mengabdi. Mengabdi sebagai seorang hamba dan Tuhan adalah Tuhan. Kata beribadah itu juga memiliki arti melayani. Ya, berapa kali kita dengan sikap kita menunjukkan bahwa begini, beribadah itu nggak penting. Persekutuan itu nggak penting. Dan Tuhan bilang, bicaramu tuh kurang ajar. Apalagi mereka berkata, nggak ada gunanya, sia-sia, nggak ada dampaknya. Kita memelihara hukum-hukum Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Nggak ada gunanya. Yesus bilang, kamu bicara kurang ajar kepadaku. Tapi di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan tanpa alasan waktu Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama. Bukan tanpa alasan waktu Alkitab berkata, ampunilah mereka seperti aku telah mengampuni kamu. Kasihi mereka seperti aku mengasihi kamu. Bukan tanpa alasan waktu Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Karena banyak kali orang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi Yesus tahu. Dan Yesus memutuskan untuk mengampuni. Supaya apa? Supaya kita tidak terhilang untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu tanya, berapa sih harga sebuah pengampunan? Sebesar ini. Nyawa Yesus. Darah yang harus ditumpahkan. Perbuatan baikmu tidak bisa menolongmu. Perbuatan baikmu bisa jadi punya motif yang jahat. Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa kita ditebus dengan darah.
Paulus juga pernah menuliskan Bapak Ibu bahwa kalau kita hukum Taurat itu hanya bisa diampuni dosanya menurut hukum Taurat ketika darah ditumpahkan. Ya, itu sebabnya untuk mengampuni dosa kita sekali untuk selama-lamanya, nggak perlu lagi korban, yaitu lewat kematian Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu merenungkan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, mungkin kita sering kali dengar waktu kita ibadah pagi, doa pagi di tempat ini selama 3 hari. 2 hari pertama saya terus sharing tentang apa yang sedang terjadi hari-hari menjelang hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Bapak Ibu, kita sering kali dengar Yesus mati buat saya, Yesus mati buat saya, Yesus mati. Itu seperti hal yang sangat biasa buat kita. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Yesaya 53, Bapak Ibu akan temukan, wow, rupanya pun kita nggak tertarik. Ya, hancur dalam aniaya, seluruh tubuhnya itu sangat luka di mana-mana. Tuhan izinkan saya kemudian ada di Israel. Bapak Ibu masuk ke rumah Herodes. Lalu kemudian ditunjukkan satu tempat di mana kemudian setelah Yesus dianiaya, itu kemudian dimasukkan ke satu tempat sel tahanan sebelum kemudian besok ditampilkan dan berkata, siapakah yang akan saya bebaskan? Yesus orang Nazaret atau Yesus Barnabas? Dan mereka memilih yang satu. Nah, di dalam tempat itu kemudian saya tanya salah kepada tour guide saya yang orang Yahudi asli. Dia berkata, kamu lihat sekarang kita bisa masuk ke goa tahanan itu. Tapi waktu zaman Herodes dia berkata tidak ada jalan menuju ke situ. Satu-satunya untuk bisa masuk dan keluar itu lewat sebuah lubang. Lubangnya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 80 cm diameternya. Jadi caranya Yesus diikat. Kemudian diturunkan di dalam kegelapan. Kita masuk ke situ ada beberapa entah itu asli atau enggak, ada beberapa bercak darah di dinding gitu. Karena Yesus dengan semua lukanya malam itu seorang diri. Lalu kemudian kalau dia mau dikeluarkan, seorang prajurit turun, ikat lagi, kemudian ditarik dengan luka yang ada di sekujur tubuh. Yesus ditarik kembali. Saudara harus tahu, sangat-sangat menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa harga sebuah pengampunan itu adalah darah yang ditumpahkan, nyawa yang diberikan. Karena Alkitab berkata di dalam darah itu ada nyawa. Yesus berikan nyawanya. Dia memutuskan untuk disalib sebagai bukti kasihnya kepada kita. Nah, mahalnya sebuah pengampunan sampai nyawa kemudian diberikan. Bapak Ibu, kemudian saya coba merenungkan lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan pesan ini buat saya, Bapak Ibu. Mahalnya sebuah pengampunan memberikan kepada kita pesan penting hari ini, bahwa yang pertama, Anda sangat berharga. Saudara sangat bernilai, saudara sangat dikasihi, saudara sangat penting, saudara sangat mulia. Karena tidak ada orang mau bayar mahal untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, setuju? Orang bersedia bayar harga mahal untuk sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang sangat penting bagi dia, sesuatu yang dia kasihi, sesuatu yang mulia dan berharga. Jadi waktu Yesus kasih nyawa buat Bapak Ibu Saudara, dia sedang memberitahu buat Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya bernilai bagi dia. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata begini, sorga itu seperti yang gak punya arti apa-apa buat Yesus tanpa saudara dan saya. Dia tinggalkan sorga
datang ke dunia demi kita. Betul? Semua orang tahu bahwa surga itu tempat yang menyenangkan. Semua orang diajari bahwa surga itu tidak ada ratap tangis, penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan, keluh kesah, ya. Apapun yang kita alami sepanjang hidup di dalam dunia itu nggak ada di surga yang susah-susah itu. Di surga hanya ada sukacita, damai sejahtera, ya, kebahagiaan. Di surga hanya ada itu. Tapi Yesus memutuskan tinggalkan surga. Karena saudara tidak ada di sana. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah sampaikan kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Bayar kita dengan darahnya, bayar kita dengan nyawanya. Karena kalau dia nggak turun jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk melunaskan yang namanya upah dosa adalah maut. Dosa harus dibayar dengan kematian, makanya Yesus harus mati. Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Dia tuh maha kuasa, dia kaya, dia punya segala-galanya. Tapi dia rela tinggalkan itu hanya untuk apa? Untuk mendapatkan kita kembali. Bukankah kita penting? Masihkah kita melihat diri kita tidak berharga? Masihkah kita melihat diri kita tidak bernilai hanya karena kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki dalam hal harta benda? Dia punya mobil lalu kita merasa kita nggak bernilai, kita nggak bermartabat, ya, kita nggak penting, kita nggak berharga hanya karena nggak punya mobil, hanya karena nggak punya uang. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Nilaimu seharga nyawa Yesus. Bahkan seluruh dunia dijual saja, tidak bisa bayar untuk nyawa kita. Seluruh dunia manusia yang ada dalam dunia berdoa untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan pernah bisa pindah dari neraka ke surga. Karena semua harus dibayar dengan darah. Dan Yesus melakukannya. Bapak Ibu, jangan hidup dengan sia-sia. Hanya karena kita mungkin pendidikan kita nggak terlalu tinggi. Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh apa yang kau miliki dalam hal materi. Keberhargaan dirimu tidak ditentukan oleh status sosialmu. Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh kekayaanmu, oleh prestasimu, oleh jabatanmu, oleh mobil yang kau pakai, rumah yang kau tinggali. Keberhargaanmu itu ditentukan oleh karena Yesus mengasihimu. Dan dia kasih nyawa untuk hidupmu. Jangan menangisi kondisi kita yang cuma sementara ini Bapak Ibu. Pemazmur berkata tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak apa-apa hari ini kita nggak punya mobil. Tapi kita tahu nanti di surga sana kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena keberhargaan kita kan bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai, baju bermerek atau apalah, jam tangan yang mahal gitu. Keberhargaan kita ditentukan oleh penerimaan Yesus ketika dia mengampuni seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Yesus coba mau beritahu anak ini. Biasanya anak-anak kulit hitam, ya, di benua Amerika itu selalu dianggap derajatnya lebih rendah. Tapi saya pilih gambar ini. Yesus mau beritahu dia, kamu berharga loh. Kamu mulia loh, kamu dikasih, kamu penting, kamu bernilai. Kok saya penting Tuhan? Karena saya mati buat kamu. Aku datang ke dunia untuk kamu. Bapak Ibu, jangan ada seorang pun merasa rendah diri
Hanya karena mungkin gestur tubuh kita nggak sebagus orang lain. Mungkin kita nggak terlalu tinggi. Atau kita mungkin ya tidak terlalu putih, tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng. Ya hidung pesek atau apalah. Bapak Ibu, nanti waktu kita dijemput Tuhan. Atau waktu nanti pengangkatan terjadi. Alkitab berkata dengan sekejap mata. Kemudian kita mengenakan tubuh yang baru. Ya ini akan ditinggalkan. Ya makin lama kan makin keriput, tambah usia, tambah lemah. Bapak Ibu, kita akan mengenakan tubuh yang baru. Jadi jangan kemudian merasa tidak bernilai, tidak berharga. Hanya karena hal-hal yang kita tidak miliki, yang orang lain miliki secara materi. Dengar ini baik-baik, keberhargaan kita oleh karena Kristus mengasihi kita. Amin. Bukan hanya itu. Waktu Yesus mengampuni, Dia sedang membuka jalan baru terjadinya pemulihan. Ya, karena nggak bisa pemulihan terjadi tanpa sebuah pengampunan. Nah, waktu Yesus mati dan mengampuni kita, Dia memberikan kepada kita jalan baru untuk kemudian kita dapat menjadi anak-anak Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita kemudian menjadi anak-anak Allah, itu identitas kita Bapak Ibu. Saya anak Allah, saya anak raja. Anak raja kok gak punya mobil? Gak apa-apa. Karena bukan karena punya mobil lalu saya jadi anak raja. Saya anak raja oleh karena Tuhan yang berkata saya anak raja. Karena saya percaya apa yang Dia lakukan dalam hidup saya. Kekasih-kekasih Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau kita tahu bahwa Yesus mengampuni saya. Dan itu kemudian menyatakan sebuah pesan yang penting buat saya. Bahwa saya berharga, saya bernilai, saya mulia, saya dikasihi. Saya sangat penting buat Tuhan. Sampai-sampai Tuhan harus turun dari surga. Hanya karena saya gak ada di surga. Dia mau saya selama-lamanya nanti bersama-sama dengan Dia di sana. Dan kalau Dia gak datang ke dunia, Dia akan kehilangan saya selama-lamanya. Karena saya gak akan ada di surga. Saya akan ada di neraka kalau Yesus gak turun. Bayar semua hutang dosa dengan darahnya. Dia tahu persis itu. Itu sebabnya Dia memilih, menetapkan. Kalau kita baca Injil Lukas, Yesus berkata, anak manusia memang harus menderita seperti yang sudah ditetapkan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia di sebuah penampakan di atas bukit. Dan mereka berbicara tentang bahwa Yesus harus ke Yerusalem untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Untuk mati di atas kayu salib. Bayar hutang dosa dengan darahnya. Dan kemudian semuanya selesai. Kita terima pengampunan dan kita diterima kembali menjadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu, bagaimana saya meresponi dan menghargai pengampunan Tuhan yang luar biasa ini. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Supaya kita tahu kalau Bapak Ibu beli sesuatu yang bernilai tinggi. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana memperlakukan benda itu, betul? Ya, kita pasti tahu bagaimana kita kemudian bersikap terhadap apa yang bernilai dan berharga itu. Nah, hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama 2 poin saja. Ya, bagaimana saya meresponi, bagaimana saya menyikapi dan menghargai ya karya Kristus di atas kayu salib, penebusan dosa yang membawa saya kepada pengampunan dosa sehingga saya diterima kembali dan saya bisa menjadi anak-anak Allah dan menerima warisan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Bapak Ibu, yang pertama, hidup dalam kebenaran.
Bapak Ibu lihat, setiap kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian mengalami mujizat, Yesus selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu dia mengampuni dosa kita. Dia menyelesaikan semua kejahatan dan kesalahan kita. Dia mengampuni kita dan dia akan berkata kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengampuni seseorang, apa yang kita harapkan dari orang itu? Jangan buat salah lagi. Jangan lakukan hal yang sama lagi. Ini merugikan, ini menyakiti. Ini mengecewakan. Betul gitu Bapak Ibu? Iya kan? Sama, waktu Tuhan mengampuni kita, Dia ingin kita tidak berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran. Waktu Enrico mengampuni 2 pencuri itu, karena bagi Enrico dia tahu mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu bekerja, bukan mencuri. Setelah mereka menerima pengampunan bahkan sebelum mereka bertobat. Pengampunan itulah yang kemudian membawa mereka kepada Yesus Kristus. Setelah itu, kita tahu kan dalam kisah itu. 3 hari kemudian mereka bertobat. Beri hidup mereka kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Yang seorang menjadi pendeta, yang seorang menjadi pemimpin gereja. Hidup di dalam kebenaran. Karena sebelumnya kita hidup dalam dosa. Hidup dalam kebenaran adalah begini. Karena kita memutuskan untuk meninggalkan ketidakbenaran dan beralih kepada kebenaran. Ketidakbenaran dalam hubungan, ketidakbenaran dalam bekerja, ketidakbenaran dalam berkomunikasi, ketidakbenaran dalam berbisnis, ketidakbenaran dalam kehidupan. Lalu kita berpindah dalam kehidupan yang benar, membangun hubungan yang benar, bekerja yang benar, melayani yang benar, sekolah yang benar. Kan begitu. Dari tidak benar menjadi benar. Karena Alkitab berkata bahwa kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari kehidupan hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu cara kita menghargai karya Kristus di atas kayu salib. Hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mau lagi hidup dengan cara yang sia-sia. Dengan cara yang lama. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Jadi kita itu ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama, cara hidup yang mementingkan diri sendiri, cara hidup yang egois, cara hidup yang mau semau gue. Yesus tebus kita untuk tinggalkan cara hidup yang sia-sia itu. Untuk tinggalkan cara hidup yang lama. Lalu kemudian kita masuk dalam cara hidup yang baru. Hidup di dalam kebenaran. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup di dalam firman Allah. Amin Bapak Ibu. Itu cara kita menghargai pengampunan Tuhan. Tapi selalu berangkat dari waktu kita menyadari bahwa kita ini bernilai. Kita berharga, kita penting bagi Tuhan. Itu sebabnya iblis selalu menyerang identitas kita. Yang iblis sering serang adalah gambar diri kita. Katanya kamu orang Kristen kok hidup susah. Katanya Tuhan bilang bahwa apa saja yang kamu kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Nah, faktanya katanya kamu orang Kristen. Katanya kamu anak Allah. Ingat iblis datang kepada Yesus.
Apa yang dia serang pertama? Gambar diri. Jika engkau anak Allah. Yesus tidak perlu membuktikan bahwa dia anak Allah. Saya memang anak Allah. Saya nggak perlu buktikan dengan membuat batu menjadi roti. Nggak perlu. Saya anak Allah. Nggak perlu pembuktian. Karena Bapa di surga telah berfirman waktu dia mau dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus tahu dia anak Allah. Tapi iblis selalu serang identitasnya. Yesus serang gambar dirinya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah ini. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah. Berapa kali kita kemudian menganggap diri kita tidak bernilai dan tidak berharga. Karena apa? Sederhana. Karena kita merasa kita tidak dikasih Tuhan. Benar kita nggak dikasih Tuhan. Dia kasih nyawa loh buat kita. Alkitab berkata, Bapa itu tidak menyayangkan anaknya. Dia memberikan anaknya. Kalau anaknya saja dia berikan. Apalagi hal-hal yang lain. Keberhargaan kita sekali lagi Bapak Ibu saya mau ingatkan. Bukan ditentukan oleh kekayaan, status sosial, jabatan, posisi pendidikanmu. Enggak. Keberhargaan saya, karena saya tahu gini, Yesus mengasihi saya dengan kasih yang sempurna, itu cukup. Dan itu juga yang kemudian menghantar saya, kemudian berkata, Tuhan, aku mau pakai hidupku untuk melayanimu. Aku mau belajar hidup dalam kebenaran, sekalipun beberapa kali saya gagal, tapi saya tidak mau berhenti. Saya akan terus bangkit. Lakukan kebenaran, lakukan kebenaran, lakukan kebenaran. Mengizinkan kebenaran terus menerangi hati saya, menerangi pikiran saya. Kenapa? Karena saya belum sempurna. Saya membuat keputusan bertobat, meninggalkan kegelapan dan menuju kepada terang. Saya tahu semakin dekat saya dengan terang itu, semakin akan terlihat semua kebobrokan saya. Semakin firman Tuhan terus kemudian menerangi saya, menunjukkan sisi-sisi mana saya harus bertobat, di bagian-bagian mana saya harus meninggalkan cara hidup yang lama. Saya belum sempurna dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam berespon, dalam melayani, dalam banyak hal. Saya harus hidup dalam kebenaran. Selalu memutuskan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita penting, kita bernilai, kita berharga. Bagaimana kita meresponi karya Tuhan, pengampunan Tuhan yang luar biasa itu, dengan hidup dalam misi Allah. Ingat, Dia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, di mana kerajaan kegelapan itu punya nilai, punya prinsip, punya cara hidup juga, punya hukum-hukum, punya aturan-aturan. Ya, lalu kita berpindah ke dalam kerajaan Allah yang juga punya nilai, prinsip, hukum, visi, misi, tujuan. Makanya waktu kita diterima oleh Tuhan karena pengampunan dosa lewat darah yang tercurah, kita kemudian diterima kembali menjadi anak-anak Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Maka kita hidup dengan tujuan-tujuan kerajaan Allah. Kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita mengerjakan tujuan dan kehendak dari kerajaan Allah. Dan kehendak Tuhan adalah sederhana. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Banyak orang Kristen berhenti, ya percaya Yesus supaya saya masuk surga. Oh, cuma itu saja. Kalau tujuannya cuma seperti itu saja, maka saya percaya ini. Begitu Anda percaya, tak gitu mati. Udah masuk surga. Iya kan? Berarti selesai sudah misi Yesus. Anda terima Yesus, langsung dibawa ke surga. Terima Yesus, bawa ke surga. Terima Yesus, bawa ke surga. Nah pertanyaannya, kalau saya terima Yesus, lalu saya dibawa ke surga, siapa yang beritahu saudara
kabar keselamatan itu? Kalau Petrus terima Yesus langsung dibawa ke surga. Siapa yang beritahu orang-orang Yahudi waktu kumpul di Yerusalem? Siapa yang beritahu? Iya kan? 120 murid yang dipenuhi Roh Kudus tiba-tiba dibawa semua ke surga. Diangkat seperti Henok. Lalu siapa yang memberitakan kabar baik? Apa yang Tuhan beri buat kita. Sekali lagi dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Semua hal yang Tuhan beri buat kita tidak pernah bertujuan berhenti dalam hidupmu. Tidak pernah seperti itu. Dia selamatkan kita. Lalu dia berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Lihat apa yang Paulus coba ceritakan kepada Raja Agripa. Di dalam Kisah Rasul 26, di hadapan Raja Agripa, Paulus kemudian menceritakan bagaimana kemudian dia seorang penganiaya jemaat. Dia pemegang hukum Taurat yang sangat ketat, ya disiplin tinggi dalam hukum Taurat. Ya, punya jabatan ya di kalangan orang-orang Yahudi. Dia berkata di ayat 17 setelah dia berjumpa dengan Tuhan dan di dosanya diampuni, dia berkata, Tuhan berkata kepada dia, dan aku Tuhan akan mengutus engkau kepada mereka. Ya. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Hari ini saudara ada di gereja yang identitasnya Tuhan kasih, duta kerajaan. Betul? Tahu duta kerajaan? Perwakilan, utusan dari kerajaan Allah. Artinya kalau kita diutus, Tuhan punya misi dalam hidup kita. Bukan datang ke gereja supaya untuk diberkati, jadi kaya dan lain sebagainya. No. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita untuk mengerti Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku. Nah, perhatikan. Untuk membuka mata mereka. Kalau matanya dibuka, supaya apa? Supaya mereka melihat kan? Betul enggak? Ingat Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakku yang di surga. Betul? Nah, supaya untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Tujuannya supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Tuhan Yesus, memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bapak Ibu, sekali lagi, waktu Tuhan mengampuni kita, ya, kita menghargai karya Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Lalu yang kedua, leburkan dirimu, beri hidupmu untuk menuntaskan misi Allah. Misi Allah apa? Semua orang diselamatkan. Biar mereka melihat hidup kita. Biar mereka merasakan peragaan kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mata mereka terbuka. Untuk melihat apa? Untuk melihat Yesus di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Supaya orang melihat Yesus di dalam hidup kita. Lalu mereka juga menerima pengampunan dosa. Hari ini waktu kita merayakan Jumat Agung, pengorbanan Yesus. Mari Bapak Ibu ingatkan diri kita. Ada satu pesan yang penting. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, waktu dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia bayar dengan darah yang mahal, dengan nyawanya sendiri. Kalau dia bayar dengan mahal, dia sedang mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, Anda penting buat Yesus. Anda sangat bernilai, Anda sangat berharga. Jangan membuat dirimu sendiri rendah karena engkau sangat bernilai.
Kau sangat berharga, istimewa bagi Tuhan. Jangan lagi meratapi hari-harimu ya, seolah-olah kita ini orang yang paling tidak beruntung di dunia. Saudara paling beruntung di dunia, amin. Karena Yesus mengasihi saudara, dia tinggalkan surga. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Lalu kemudian, yuk mari tuntaskan misi Tuhan di dalam dunia ini. Ya, kita percaya Yesus terima pengampunan bukan supaya hanya masuk surga. Bapak Ibu, itu nanti ya, itu nggak usah saudara kejar, saudara pasti masuk surga kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Tuhan mau begini, bukan untuk saudara saja. Saudara diutus, saudara duta-duta kerajaan, beritahu tetanggamu, beritahu orang-orang yang kau jumpai, Yesus mengasihimu. Biar mereka merasakan kasih Tuhan lewat kebaikan hati kita. Yuk mulai bermisi, yuk mulai peduli dengan jiwa-jiwa. Ya, mari ambil langkah. Tuhan, tanya sama Tuhan seperti Enrico. Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk orang yang merugikan aku ini Tuhan? Apa yang aku harus lakukan untuk orang yang menyakiti aku ini Tuhan? Waktu saudara tanya itu, seperti Tuhan kasih ide kepada Enrico. Dia akan beritahu Bapak Ibu Saudara apa yang harus dilakukan. Waktu Bapak Ibu mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara akan lihat orang itu akan mengalami Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita hari ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Seberapa besar pengorbanan yang Yesus beri buat kita. Kalau kita tanya seberapa besar Engkau mengasihi aku Tuhan, maka Dia akan mengulurkan tangannya dan menunjukkan kepadamu tangan yang berlobang paku. Sebesar ini aku mengasihimu. Aku mengasihimu dengan darahku, dengan nyawaku. Kalau kita bertanya seberapa penting, seberapa istimewa aku, maka Dia akan berkata, engkau sangat istimewa. Itu yang Tuhan pikirkan untuk setiap kita. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, jangan ada seorang pun di antara kita yang meragukan lagi dan bertanya, Tuhan, benar enggak Tuhan mengasihi aku? Seberapa besar sih kasih Tuhan kepadaku? Kalau Tuhan izinkan kita melihat Dia, maka Dia akan membentangkan tangannya dan berkata, lihatlah jari yang berlubang paku. Lihatlah lambung yang berlubang oleh karena tertusuk oleh tombak. Lihatlah mahkota duri yang membuat darah mengucur di seluruh wajah Tuhan. Dia akan berkata, aku mengasihimu dengan nyawaku sendiri. Apa yang Tuhan sedang pikirkan tentang Anda? Setiap kali Dia memandang Anda, hatinya bergelora dengan cinta. Terlalu indah yang Dia bayangkan tentang dirimu. Bahkan waktu Dia menenun engkau di dalam kandungan ibumu, Dia menenunnya dengan penuh cinta. Dia merangkai rancangan-rancangan indah dalam hidupmu. Engkau istimewa. Jangan kemudian keberhargaanmu kau sandingkan dengan apa yang dunia katakan. Bahwa keberhargaan kita itu dinilai dari penampilan. Keberhargaan kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Hari ini saya cuma mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Dia mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Kebaikanmu tidak akan menambah kasih Tuhan, karena udah sempurna. Kekuranganmu juga tidak membuat Tuhan kemudian tidak lagi mengasihi engkau. Kasihnya berkurang, enggak. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Dia akan terus mengampuni kita setiap kali kita datang dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Jangan sesali hari-hari yang kita sudah lalui hanya karena kita mungkin tidak sekaya orang lain. Bukan itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Hidupmu itu sangat-sangat berharga. Ketika seorang wanita kedapatan berzina, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang dan membawa perempuan yang berzina itu di hadapan Yesus dan berkata, menurut hukum Taurat, hukum Musa, mereka yang kedapatan berzina mereka harus dilempari dengan batu. Orang-orang menginginkan kematian. Orang-orang ingin menghancurkan hidup wanita itu. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa dia yang lebih dulu melempari wanita itu. Satu persatu mereka meninggalkan. Orang-orang yang akan menghancurkan hidup wanita itu meninggalkan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada wanita itu, kemana mereka semua? Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Wanita itu berkata, tidak ada Tuhan. Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Aku mengampunimu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Pengampunannya memberikan kepada kita ruang untuk kembali hidup dalam kebenaran. Kalau setiap dosa langsung dihukum mati, kita akan terhilang selama-lamanya. Terlalu luas hati Tuhan buat saudara. Selalu ada tempat untuk saudara di hatinya. Setiap kali saudara datang dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku hidup mementingkan diri sendiri. Aku seringkali menilai Tuhan tidak adil.
Aku sering kali menganggap Tuhan tidak mengasihi aku. Tapi setiap kali aku datang, aku tahu Tuhan menerima aku. Pengampunan-Mu terlalu luas, terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, sungguh besar Tuhan. Ya, terima kasih buat darah yang dicurahkan. Terima kasih buat penebusan dan pengampunan dosa. Terima kasih buat pembenaran-Mu yang Kau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih buat karya Tuhan yang terhebat dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami bukan dengan memberikan kami kekayaan, bukan dengan memberikan kami kecerdasan. Bukan hanya itu Tuhan. Lebih dari semua yang berharga bagi orang-orang dunia, Kau mengasihi kami dengan menunjukkan cinta-Mu. Waktu Engkau mati, menggantikan kami di atas kayu salib. Kami yang tidak layak, kami yang jahat, kami yang seringkali menyalahkan Tuhan, meragukan kasih Tuhan. Kau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu sama sekali tidak berkurang. Terima kasih. Selalu yang terbaik, istimewa, mulia, berharga, dikasih. Itu yang ada dalam pikiran-Mu tentang kami Tuhan. Kau tidak akan pernah berhenti mencintai kami. Terima kasih. Sekarang Tuhan layakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan minum dari roti dan anggur, kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan minum ini, kami sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani setiap kami. Pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik. Terima kasih, darah-Mu menyucikan dosaku. Darah-Mu membenarkanku Tuhan. Darah-Mu menyucikan. Terima kasih. Kini ku jadi anak-Mu. Tuhan Yesus baik. Engkau mengasihiku. Mengasihiku Tuhan. Terima kasih dengan kasih yang sempurna. Terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menunggal di dalam kematian Tuhan dan juga di dalam kebangkitan Tuhan. Kami mau jalani hidup kami dengan optimis. Kami mau jalani hidup kami karena kami tahu kami berharga, kami bernilai, kami mulia, kami dikasih Tuhan, kami sangat-sangat istimewa dan penting bagi Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan jalani kehidupan kami dengan ratapan-ratapan yang penuh penyesalan tanpa kami mengerti keberhargaan kami. Hanya karena orang lain mungkin terlihat lebih baik. Kami jauh lebih baik karena Tuhan mengasihi kami. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak berhenti hanya kepada kami. Kami kemudian juga memperagakan kasih Tuhan. Kami mau menuntaskan misi Tuhan, supaya setiap orang melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Bapa mengutus-Mu, Engkau mengutus kami menjadi duta kerajaan-Mu di tempat di mana kami ada. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Pengumuman untuk kita semua, yang pertama bahwa hari Minggu kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, di dalamnya kemudian ada drama singkat operet, ya, bertemakan kemenangan yang besar. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, mohon mendaftar ya supaya kursi bisa tersedia. Dan Bapak Ibu kemudian bisa bersama-sama beribadah dengan kita semua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian minggu depannya lagi kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta
Elizabeth Ferijati. Siapa beliau? Beliau adalah istri almarhum Pak Freddy, ya, gembala jemaat dari GBI Rembang, di mana saya kemudian dididik dan kemudian dipersiapkan untuk kemudian secara totalitas melayani Tuhan. Beliau akan ada di tengah-tengah kita 2 minggu depan, bukan minggu besok, tapi minggu depannya, minggu terakhir di bulan ini. Jadi berharap Bapak Ibu kemudian kita sama-sama bisa ada belajar firman Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dari hati beliau. Demikian, baik Bapak Ibu, mari kita selesaikan pertemuan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi yuk kita bersyukur, kita puji Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau layak terima segala hormat, segala kemuliaan, segala kebesaran, kejayaan, kemasyuran bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, seperti Bapa mengutus Yesus, demikian Tuhan mengutus kita untuk pergi, untuk menjadi duta-duta kerajaan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, keberhasilan, keberuntungan. Itu akan datang dalam hidupmu. Kau diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pulang bawa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua.